Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Canti Permata, NIM 858059083, jurusan PGSD S1, Pokjar Sambas, Universitas Terbuka. Dalam video ini saya akan menampilkan simulasi pembelajaran terpadu di SD, tepatnya untuk kelas 5. Nah, di dalam video ini saya akan menampilkan 3 kegiatan pembelajaran. Yang pertama, kegiatan pembuka, yang kedua kegiatan inti, dan yang terakhir penutup. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan mengabsen kalian. Alif Sulaiman, Abdal dan Warta, Aulia. Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, dengan mengamati gambar cerita, siswa mampu menyusun dan merangkai sebuah cerita secara runtut. Nanti kalian melihat sebuah gambar yang ada ceritanya, gambar cerita itu nanti kalian bisa merangkai cerita secara runtut atau sistematis. Yang kedua, dengan menceritakan sebuah gambar, siswa mampu mengolah informasi dan menjadi sebuah cerita yang tepat. Yang ketiga, dengan mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan organ gerak hewan beserta fungsinya secara tepat. Dan yang terakhir, dengan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi gerak ikan di air secara tanggung jawab. Nah, tema 1, subtema 1, pembelajaran kedua tentang organ gerak hewan. Coba dibuka bukunya, tema 1 halaman 8, pembelajaran 2. Di situ ada sebuah gambar, Ibu bacakan ya. Edo semakin menyukai kelinci. Selain bulunya lebat, gerakannya juga lincah. Sayur kesukaan Edo sama dengan makanan kelinci, yaitu wortel. Nah, sekarang kalian mengamati dan mendengarkan, Ibu akan membacakan gambar cerita di halaman 9. Dibuka bukunya situ. Coba kamu amati dan pahami rangkaian gambar cerita berikut. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas. Kelincinya banyak sekali. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat kepada Edo. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan
contoh gambar cerita seperti ilustrasi. Nah, ilustrasi itu apa? Ilustrasi itu gambar yang mendukung isi sebuah bacaan. Jadi sebuah gambar itu ada yang mendukungnya, yaitu bacaan di bawahnya. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua, yakni berupa foto dan berupa gambar tangan. Nah, biasanya di gambar cerita itu gambarnya ada yang berupa foto, langsung difoto, langsung di bawahnya ada bacaan. Biasanya juga ada yang pakai menggunakan gambar tangan. Gambar bercerita tadi contohnya adalah gambar ilustrasi. Nah, gambar ilustrasi itu kan tadi ada dua macam. Ada gambar berupa foto dan gambar berupa tangan. Nah, gambar ilustrasi itu ada berupa cergam. Apa itu cergam? Cergam itu adalah cerita bergambar. Nah, cerita bergambar itu contohnya seperti komik, pamflet, cover, kartun, dan karikatur. Sekarang kalian akan ibu suruh membuat gambar bercerita. Gambar bercerita itu boleh pakai gambar tangan. Nah, nanti kalian siapkan pensilnya, penghapusnya, bukunya. Nah, sebelum membuat itu, ibu akan bacakan dulu langkah-langkah membuatnya. Sebelum membuat gambar ilustrasi, yang pertama itu kalian harus mencari gagasannya dulu. Apa itu gagasan, Bu? Nah, gagasan itu bersumber dari bacaan. Setelah menentukan gagasan, nanti kalian baru bisa menggambar. Siapa itu tokohnya, bagaimana suasananya, dan media yang akan digunakan. Nah, yang kedua, sketsa. Sketsa itu apa? Sketsa itu rancangan gambar. Jadi kalau biasa menggambar itu jangan langsung ditekan kuat, tapi di sketsa dulu tipis-tipis. Jadi nanti kalau salah itu bisa dihapus. Nah, yang ketiga, pewarnaan. Setelah kalian menentukan gagasan, sketsa, nanti kalian tentukan juga warnanya. Kamu dapat mewarnainya, nah diwarnai itu gambarnya.
ketahui apa itu organ gerak pada hewan dan fungsinya. Tadi sudah Ibu lihat nilai-nilainya. Ini sudah banyak yang benar, sudah baik. Baik, sekarang Ibu tutup dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan diingat sampai kapanpun, ya. Nah, sebelum itu Ibu suruh dulu ketua kelasnya untuk membaca doa. Silakan. Baik. Terima kasih untuk